Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, pertama mari kita selalu panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikannya kepada kita semua, khususnya nikmat iman dan Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, alhamdulillah kita malam hari ini bisa melanjutkan kajian kita terakhir kemarin zakat profesi, dan sebelumnya tentang emas dan perak. Baik. Jadi memang nanti ada 5 kajian itu berkaitan dengan jenis-jenis harta yang wajib dizakati. Yang pertama emas dan perak. Sudah ya? Perdagangan? Belum ya? Baik. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, jadi prinsipnya kalau zakat emas itu nisabnya 20 dinar atau 20 mithqal. 1 mithqal atau 1 dinar berapa kemarin? 4/4 gram emas 24 karat. Itu terlalu panjang, saya ambilkan. Jadi kalau zakat emas dan perak itu zakat emasnya itu 20 mithqal atau 20 dinar. 1 mithqal atau 1 dinar itu 4/4 gram emas murni 24 karat. Jadi nisabnya emas itu 20 kali 4/4. 20 kali 4 80, 1/4 kali 20 5. Itu mulai angka 85 gram emas 24 karat. Kalau perak berapa? 200, sudah disebutkan 200 dirham. 1 dirhamnya hampir 3 gram, kurang sedikit. Kalau dihitung sekitar 595 gram emas perak. Itu untuk perak dan emas. Berarti kita sudah membahas zakat emas dan perak. Terkait dengan haul, kemarin ada sedikit perbedaan ya. Haul menurut mazhab Syafi'i itu kalau di umpamanya hari ini harta kita mencapai nisab, tapi 2 bulan 3 bulan untuk berobat anaknya sehingga berkurang banyak hartanya menjadi di bawah nisab. Itu kalau menggunakan penghitungan Imam Syafi'i maka nisabnya gugur, sehingga menunggu nisab datang lagi mencapai nisab. Kalau mulai setengah tahun setelah itu baru mencapai nisab, lah disitulah mulai dihitung lagi. Mulai saat itu dihitung 12 bulan ke depan. Jadi kalau di tengah-tengah itu fluktuatif, itu ada yang di bawah nisab, gugur apa itu nisabnya. Maka nanti begitu mencapai nisab lagi diulang dari awal. Tapi kalau menggunakan hitungannya mazhab Hanafi, itu hanya ujung ke ujung. Kalau bulan Sya'ban ini kita sudah mencapai nisab,
maka dihitungnya hanya bulan Sa'ban tahun depan. Kalau di bulan Sa'ban tahun depan kok tetap di atas nisab, mencapai nisab, maka wajib zakat. Tapi kalau tidak mencapai, berarti belum wajib zakat. Itu yang berkaitan tentang apa itu penghitungan haulnya. Bapak-bapak, ibu sekalian yang berbahagia, sekarang kita masuk ke zakat perdagangan. Dasarnya surah Al-Baqarah ayat 267. Salah satunya ini. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, anfiqu di sini bermakna keluarkanlah zakat. Kan infakkanlah ya. Karena kemarin sudah kita bahas di dalam Al-Qur'an, zakat itu kadang-kadang disebut infak, kadang-kadang disebut sedekah. Ini infak tapi dipahami zakat. Min thayyibati ma kasabtum, dari hasil usaha kamu yang baik. Sebenarnya di dalam ayat ini menunjukkan bahwa di antara persyaratan harta yang wajib dizakati dari hasil usaha itu min thayyibat. Bukan mimma kasabtum dari usaha kamu, tapi min thayyibati ma kasabtum, dari usaha kamu yang baik. Ini artinya yang halal. Maka kalau usaha itu bukan halal, nggak ada zakatnya. Pabrik miras, nggak perlu zakat. Karena zakat itu prinsipnya begini: perdagangan yang halal itu, harta dalam perdagangan yang halal. Orang dalam berdagang itu punya 1 miliar, 2 miliar untuk perdagangan, tapi tidak dikeluarkan zakatnya, maka uang 1 miliar, 2 miliar itu uang yang kotor, yang menyebabkan pemiliknya nanti masuk neraka, diantar neraka. Tapi dengan dikeluarkan apa itu zakatnya, maka harta itu menjadi bersih. Itu perdagangan yang halal. Tapi kalau perdagangan itu haram, pabrik ciu, pabrik miras, pabrik minuman keras, meskipun dizakatkan 99%-nya, yang 1% tetap haram. Bukan berubah menjadi bersih, tidak, tetap haram. Maka nggak ada gunanya usaha yang haram itu dizakati. Dan biasanya ya linier. Orang usaha kok pabrik miras, mungkin mikir zakat. Kalau dia mikir zakat, ngapain usahanya miras itu? Usahanya mesti yang halal kan gitu. Itu juga kira-kira seperti itu. Maka biasa orang yang hartanya haram itu juga berat untuk mengeluarkan zakatnya. Itu udah gandengan itu. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, hal itu bisa kita lihat dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Imam Mujahid berkata, berkaitan dengan firman Allah, anfiqu min thayyibati ma kasabtum, qala, beliau berfatwa, minat tijarah, artinya bagian dari at-tijarah, perdagangan. Yang maksud min thayyibati ma kasabtum itu minat tijarah, dari perdagangan, dari perdagangan yang halal, yang thayyib. Di dalam riwayat yang lain dari Samurah bin Jundub, dia berkata, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ya'muruna, dulu itu memerintahkan kita an nukhrija shadaqata, untuk mengeluarkan zakat, minal ladzi nu'iddu lil bai'i, dari harta yang kita persiapkan untuk jual beli. Rasul memerintahkan kita untuk mengeluarkan zakat dari harta yang kita persiapkan untuk jualan, untuk jual beli. Itu artinya untuk perdagangan. Itulah dalil-dalil tentang kewajiban zakat perdagangan. Kalau kemarin sudah kita bahas, Islam merdeka, masuk gereja dia zakati, sempurna mencapai nisab, haul, tidak punya hutang, di luar dari yang sudah dikeluarkan untuk kebutuhan pokok, maka ditambah satu yang nomor 9 itu. Zakat perdagangan itu akan diwajibkan ketika seseorang berniat untuk memperdagangkan. Jadi begitu kita ingin berniat untuk menjual sesuatu, untuk diperdagangkan, maksudnya menjual itu memperdagangkan.
Itu untuk dicari keuntungan, nanti pulaan lagi cari keuntungan. Dengan niat berdagang seperti itu, otomatis hartanya nanti masuk harta perdagangan. Jadi hasil usaha itu bisa langsung, perdagangan langsung, orang jualan, apa itu dagang lah, karena begitu. Atau investasi juga masuk bagian hasil usaha. Kita invest ke pabrik Indofood, gitu. 100 juta, ini kan investasi berupa saham. Ini juga termasuk apa itu hasil usaha dan wajib dikeluarkan zakatnya sama nilainya dengan zakat emas dan perak. 85 gram senilai itu, perdagangannya senilai emas 85 gram yang murni. Zakatnya sama dengan zakat emas, yaitu 2,5%-nya. Nisabnya zakat perdagangan ini tadi saya sampaikan sama dengan nisabnya emas dan perak, 20 mithqal, 20 dinar. 1 dinarnya, 1 mithqalnya 4/4 gram, maka jatuhnya 85 gram emas murni. Lalu bagaimana menghitung zakat perdagangan itu? Ini Bapak-bapak, ibu-ibu, kita harus memilah dalam perdagangan itu mana yang harus dizakati, mana yang tidak harus. Nah ini mana yang wajib dizakati dalam zakat perdagangan itu? Yang wajib dizakati itu adalah semua komoditi atau barang yang diperdagangkan, modal dan keuntungannya. Jadi anggap saja kalau di dunia konveksi, karena keluarga saya itu keluarga konveksi, adik saya pada konveksi. Umpamanya beli dari pasar kain gulungan, kemudian dijahit, diobras kan gitu, kemudian jadi pakaian dijual ke pasar. Nah itu berarti semuanya itu. Jadi baik itu kain masih berupa gulungan, itu gulungannya masih 10. Nah dia itu berapa itu nilainya. Kemudian apa itu pakaian yang apa itu masih dijahit, diobras namanya. Ini ada berapa di sana? Ada sekitar 100 namanya, ada 200. Ini yang sudah ditumpuk itu dia siapkan ini berapa ini? Ada 500 pakaian. Yang sudah dibawa agen berapa itu? Sudah sekian. Itu semuanya dihitung. Termasuk nanti uang yang sudah hasil dari dagang tadi, ini sudah laku di sana. Ini masuk ke kasirnya ada 50 juta. Ini semuanya dihitung. Jadi dari modal dan keuntungannya yang diputer, yang diperdagangkan itu semuanya dihitung. Kemudian kalau mencapai nisabnya tadi 85 gram. Kalau 85 gram itu kalau sekarang itu perkiraannya sekitar 96 juta. Jadi kalau tadi dikumpulkan gulungannya ini macam-macam sampai sing didagangke, kuwi nek dihitung itu kok 40 juta, 30 juta, ya berarti belum mencapai nisab. Nah, kalau udah apa itu tinggi, kalau apa itu besar, mencapai nisab di angka di atas 96 jutaan lah kira-kira begitu, ya berarti sudah mencapai nisab. Setiap tahunnya keluarkan zakatnya 2,5%. Ini yang pertama. Yang kedua, mohon maaf, kalau umpamanya gambaran kedua, kita jualan, gampangannya ya seperti Indomart itulah, atau Alfamart gitu ya. Kalau kita jual beli seperti itu, berarti barang-barang yang kita jual sih dijejer-jejer gue, entah itu alat-alat tulis, entah itu obat-obatan, entah itu apa itu sembako, itu minuman, itu macam-macam barang yang diperjualbelikan itu semuanya dihitung. Itu modal dan keuntungan, termasuk yang ada di dalam apa itu kasir itu. Udah berapa ini ada di apa itu kasir itu ada 30 juta. Ternyata yang dihitung itu di toko itu jalan dijual itu sampai 100 juta umpamanya.
100 tambah 30 berarti sudah mencapai nisab. Kalau warung ikut cilik, warung kita dihitung-hitung itu lagi 30 juta, 20 juta, berarti ini ya belum mencapai nisab, belum ada kewajiban zakatnya. Kemudian apa yang tidak dizakati dalam zakat perdagangan itu? Dalam perdagangan itu semua alat yang digunakan untuk perdagangan itu. Jadi kalau umpamanya konveksi lah kira-kira begitu. Itu berarti kalau orang tuh punya mesin jahit, punya mesin obras atau mobil yang digunakan untuk bekerja itu untuk apa itu ngirim dagangan umpamanya begitu, itu berarti digunakan untuk alat. Semua yang berupa alat itu tadi tidak perlu dihitung zakat perdagangannya. Kalau jualan tadi, makanya Indomaret tadi ya, itu kulkasnya, freezernya, kulkas yang digunakan untuk jajari soft drink itu ya, atau freezer yang digunakan untuk jualan es krim makanya begitu, atau freezer, maka kulkas freezernya itu termasuk alat yang digunakan untuk bekerja, makanya tidak wajib dizakati. Kecuali kalau kulkasnya dijajal dijual, dijajal 5 kulkas dijual, itu 5 freezer dijual, itu berarti dagangan freezer atau kulkas, itu berarti masuk dalam komoditi tadi, itu dizakati. Tapi kalau untuk alat bekerja itu tidak perlu dikeluarkan apa itu zakatnya. Termasuk lemari-lemarinya, meja kursinya, kemudian apa itu laptopnya, komputernya, itu termasuk yang tidak perlu dizakati. Itu yang apa itu kita pilah-pilahkan seperti itu. Apabila setelah kita pilah, yang pertama tadi, mana dari perdagangan yang wajib dizakati, setelah kita pilah, kita hitung, kok ternyata mencapai nisab dan sudah haul, maka wajib dikeluarkan zakatnya, yaitu 2,5%. Menghitungnya begini, nah, ini gambaran menghitung zakat perdagangan. Nilai yaitu barang dagangan, barang dagangan atau komoditi. Tadi umpamanya gulungan nih, kain yang masih berupa gulungan, kemudian pakaian yang sudah ditumpuk-tumpuk siap dikirim, yang masih dibawa agen, itu kemarin gitu ya. Itu dihitung-hitung ternyata 100 juta. Gitu. Kemudian uang yang ada dalam perdagangan ini sepayu, neng kono 100 apa itu pakaian, di sini rongkodi, neng kono telung kodi, uangnya berapa? Ternyata 60 juta. Berarti itu ada 60 juta uang yang sudah berupa uang. Kemudian piutang yang diharapkan, nah ini penting. Piutang yang diharapkan itu maksudnya kalau kita itu pedagang, itu ada yang dihutang oleh orang lain. Yang dimaksud diharapkan itu harapan untuk kembalinya sangat kuat. Karena saya juga pernah dapat informasi juga dari saudara saya. Itu umpamanya kita ke Klewer gitu ya, memasukkan ke 50 kios gitu ya. Itu ada saja, mungkin 10 kios, itu ternyata wangel. Jadi ketika wayai apa itu lunasan, itu lunas. Katanya bulan depan, 3 bulan, setengah tahun, 1 tahun pun ternyata lunas. Ini artinya apa? Piutang yang tidak diharapkan, yang belum diharapkan. Karena kemungkinan untuk kembalinya itu ya 50-50 ke bawah, kemungkinannya jauh. Seperti ini nggak perlu dihitung. Tapi ketika piutang itu bisa diharapkan, lah kalau di kias itu kalau nanti mas nanti bulan depan kita lunasi, ya bulan depan lunas. Nanti pak sebelum lebaran sudah kita lunasi sebelum lebaran, ya memang dilunasi setiap tahun begitu. Jadi ada harapan. Itu kalau kias A, B, C itu harapannya kuat untuk kembali. Nah itu dihitung. Kalau yang belum kuat tadi masih ragu-ragu, balik ora, lah ini belum perlu dihitung. Itu yang maksud piutang yang diharapkan. Kemudian dikurangi ini hutang yang jatuh tempo. Nah, maka 100 tadi nilai barang komoditi ditambah dengan uang yang dimiliki, ditambah dengan piutang yang diharapkan. Hutang tapi diharapkan kembalinya itu kuat, dikurangi hutang yang jatuh tempo. Biasanya wong dagang itu ya tetap jadi hutang. Saya hutang saya nang apa itu
toko gulungan kayak kain itu diutang pirang yuto lah, itu kan tentunya udah jatuh tempo ya disaur juga, dilunasi dulu, dikurangi itu 180 kurangilah 30 anggap saja, maka sisanya 150. Ini sudah haul, maka keluarkan zakatnya 2,5%. Kalau 100 ya orang 2,5, nek 50 ya 1/4, berarti 2,5 tambah 1/4, 3,750. Ini gambaran zakat perdagangan. Mungkin dari sini ada yang ingin ditanyakan sampai di sini. Sebelum saya tambahkan catatan terkait dengan zakat perdagangan. Baik, sambil menunggu pertanyaan, kita lihat catatannya. Catatan kendaraan, bapak-bapak, ibu-ibu, kendaraan kita itu wajib dizakati enggak? Kendaraan yang kita miliki, kita punya sepeda motor, kita punya mobil, wajib kita zakati tidak? Tidak, kalau digunakan. Baik, untuk kendaraan kita itu ada 3 gambaran. Yang pertama, kalau untuk kebutuhan pokok, beli mobil untuk keluarga, nanti kalau weekend nanti untuk bersama keluarga, atau untuk bekerja, mobilnya digunakan untuk bekerja, itu untuk kebutuhan pokoknya, jadi untuk keluarga. Jadi niatnya tidak diperdagangkan, tuku mobil digojuan-juan. Nah, itu untuk kebutuhannya. Termasuk umpamanya punya sepeda, anak banyak, sepedanya kok telu, lah anak ya telu kok gitu. Ternyata untuk anak-anaknya yang kuliah, ini yang kuliah ini, umpamanya begitu. Bahkan mungkin bisa saja sepeda motor 5, suami istri semuanya PNS, ngajarin ngambil sepeda motor, anaknya telu, wis kuliah, wis sekolah, motoran kabeh, itu berarti digunakan untuk kebutuhan sudah. Maka motor-motor atau kendaraan yang seperti tadi tidak perlu dikeluarkan zakatnya. Itu tidak termasuk yang wajib dizakatkan, karena itu untuk kebutuhan keseharian kita. Yang kedua, kalau digunakan untuk alat transportasi, alat bekerja seperti bis umum, sing kondang itu muslim itu siapa? PO Haryanto ya, Haryanto itu saya dengar katanya apa itu aturannya bagus sekali. Kalau sudah waktu sholat harus istirahat, itu sebenarnya harus mandek atau apa gitu. Nah kalau punya sakit bis, padahal satu bis itu kira-kira hitungan kasarnya 1 miliar lah kira gitu. Dua sakit bis, 1 miliaran ini. Dizakati nggak itu bisnya itu? Nggak perlu dizakati, tidak dizakati. Atau dia punya taksi, 50 taksi, atau angkutan umum, atau mungkin jenengan beli mobil Avanza untuk apa? Nge-Grab, untuk Gokar gitu ya. Itu apa itu berarti digunakan untuk transportasi, untuk bekerja. Maka mobil-mobil kendaraan seperti itu, atau Gojek, beli NMAX untuk apa? Untuk Gojek, kayak gitu. Berarti ini kendaraan ini digunakan untuk alat bekerja, untuk transportasi, maka ini tidak dikeluarkan zakatnya. Zakatnya dari mana? Dari hasilnya. Nah bis itu PO, bis itu kalau punya sakit bis, itu pemasukannya berapa itu dihitung itu. Nah dari pemasukan itu ketika mencapai nisab, keluarkan setiap tahunnya 2,5%. Jadi bisnya sendiri nggak perlu dikeluarkan zakatnya. Termasuk tadi mobil yang kita gunakan untuk nge-Grab itu nggak perlu dikeluarkan zakatnya, karena itu digunakan untuk bekerja juga. Nah, yang ketiga, untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan. Nah kita dagang duwe showroom mobil, showroom kendaraan, sepeda motor. Iki Avanzane 5 dijejer iki. Apa itu Innovane 3 nih di showroomnya itu. Avanzanya pulaannya 200 juta, tak dol 220 kayak gitu. Berarti ya dihitung nilai belinya. Karena dia belinya dari pabriknya itu 200 juta ya, ada 5 pengen 5 aja, 200 ke 5 udah 1M. Inovanya juga begitu. Termasuk nanti yang udah laku, kalau udah laku termasuk keuntungannya. Itu nanti yang harus dihitung. Kemudian kalau udah mencapai nisab, keluarkan zakatnya setiap tahun
keluarkan 2,5%-nya. Kita sudah mulai pertama aja, begitu sudah pertama zakat tinggal ngitung setiap tahun. Itu udah haulnya keluarkan zakatnya 2,5%. Nggak perlu dihitung setahun ini jual mobil sekian, jual motor sekian, nggak perlu dihitung. Yang penting nanti di ujung ketika sudah haul duitnya ini piro dihitung mencapai nisab, keluarkan 2,5%-nya, selesai. Setiap tahun asalkan kita melakukan seperti itu, berarti kita sudah zakat perdagangan. Tanah, bapak-bapak, ibu-ibu, tanah itu wajib dizakati atau tidak? Tanah. Belajar dari kendaraan tadi ya, ada beberapa keadaan. Tapi saya itu pernah suatu saat ngisi pengajian di Karanganyar sama panitia yang ngantar jemput itu ngobrol-ngobrol banyak gitu. Akhirnya, Ustaz, kalau di sini tuh banyak loh orang yang jualan tanah tanpa sertifikat. Waniman itu ilegal itu berarti gitu. Enggak itu, santai aja itu, enggak ada masalah. Maksudnya ternyata itu yang di tebing-tebing itu dikerui itu masukkan ke truk gitu loh. Jualan tanah tanpa sertifikat, kurang ajar gitu. Ternyata digonceng kita sama. Jadi ternyata untuk uruk-uruk gitu loh. Itu kan jualan tanah tanpa sertifikat, banyak orang jualan tanah tanpa sertifikat, ternyata begitu itu. Nah itu yang masuk perdagangan komoditi itu nanti. Nah sekarang tanah, kalau kita punya tanah ini, maksudnya tanah sepetak tanah ya itu, tanah itu wajib dizakati enggak? Ternyata untuk tanah itu bahkan ada 4 gambaran. Tanah itu ada 4 gambaran. Yang pertama untuk kebutuhan pokok, mantenanyar, tuku omah 300 yuto. Udah, memang kalau sudah itu rumah, untuk rumah dia, tempat tinggal dia, selesai. Karena rumah itu kebutuhan pokok dia, maka tidak ada kewajiban zakatnya. Loh, nah aku pengen itu keluarkan, itu infak. Silakan, infak itu bukan wajib. Tapi ya kalau kita melakukan ya bagus, tapi itu bukan wajib. Artinya kalau tidak keluarkan, dia tidak dosa. Kenapa? Untuk kebutuhan pokoknya. Seperti ketika orang beli mobil, tapi mobilnya memang untuk rumah, untuk duit-duit, itu tidak ada kewajiban zakatnya. Karena kemarin disebutkan selain dari yang sudah dikeluarkan untuk kebutuhan pokoknya, kebutuhannya sandang, pangan, kendaraan, ini juga untuk bagian kebutuhan pokok yang kita untuk bekerja, untuk macam-macam itu. Nah itu tidak perlu dizakati. Jadi ternyata sebenarnya kewajiban zakat dari harta itu kan tidak semua harta wajib dizakati. Enteng loh itu. Jadi semua yang sudah dikeluarkan, kita punya baju 20, ini bisa regane setengah juta, ini 1 juta, ini 200, nggak perlu dihitung itu. Jadi itu pakai udah dijejer-jejer untuk kita pakai itu ya nggak perlu dikeluarkan zakatnya itu. Itu akhirnya udah untuk kebutuhan kita itu tidak dikeluarkan zakatnya. Jadi sebenarnya sangat ringan sekali. Menurut itu kabeh, maka dulu saya katakan tidak semua harta yang kita miliki itu otomatis wajib dikeluarkan zakatnya. Wis ngono mudahnya kok sampai tidak mengeluarkan zakat itu artinya kuat banget teman-teman kan gitu. Sudah di ini kari sing ditabung, kari sing sisa dia miliki yang masih jelas itu ya. Itu saja yang harus dizakati, ambil 2%, kok ya tidak dilakukan. Nah, ini kebangetan benar. Yang kedua, yang disewakan, punya persewaan, bangun gedung untuk nyewa kos-kosan mahasiswa gitu ya. Gedungnya kalau tengah miliar itu, tapi untuk kos-kosan mahasiswa, maka gedungnya ini sudah tidak perlu dizakati. Kenapa? Karena itu dipersewakan. Kapan zakatnya? Zakatnya dari hasilnya. Kalau hasilnya mencapai nisab, keluarkan zakatnya. Kalau tidak, ya berarti dikumpulkan dengan harta yang dia miliki. Hasil kos-kosan ini mamane 20 yuto, tabungannya 100 yuto, ya sudah 120 yuto, keluarkan zakatnya 2,5%-nya. Banyak seperti itu. Termasuk kalau di kita itu kan tanah itu banyak yang disewakan ya. Sebenarnya tanah itu ada 2. Ada bisa kerjasama dalam bidang pertanian, bisa disewakan. Nanti kalau kerjasama di bidang pertanian ada namanya mukhobaroh, ada namanya muzaraah, ada namanya musaqah.
Itu ada aturannya sendiri nanti. Tapi kalau disewakan, kalau sekarang orang biasa punya tanah itu disewakan untuk dicocok tanami. Saya punya setengah patok, tak sewake ke pasar wiji untuk dicocok tanami. Maka apa itu tanah setengah patok itu tidak ada zakatnya. Zakatnya dari mana? Dari hasilnya, hasil pertaniannya itu. Maka nanti filosofinya, mengapa zakat pertanian itu kok nisabnya kecil dan apa itu kadar zakatnya kok tinggi 5 atau sampai 10%? Ya karena memang tanahnya tidak dinilai. Nah kalau sudah dicocok tanami, maka tanahnya itu tidak hitung. Yang dihitung hasilnya. Kalau mencapai nisab, keluarkan zakatnya. Bahkan kalau hasilnya tidak mencapai nisab, belum ada kewajiban zakatnya. Maka jangan sampai kita punya tanah kok mangkrak. Kalau tanah itu, kalau tanah itu mangkrak, tidak dicocok tanami sama sekali, maka itu dinilai tanah harganya berapa, setiap tahun keluarkan 2,5%-nya. Maka kalau kita tidak bisa menanami, sewakan kepada orang lain agar ditanami. Nah, itu yang berkaitan tentang apa itu jenis yang ketiga. Yang keempat, ini yang kedua tadi ya, masih kedua ya. Jadi untuk kebutuhan pokok, untuk disewakan. Yang ketiga, untuk dicocok tanami. Kalau tanah kita cocok tanami, maka tanahnya tidak dizakati, tapi hasilnya tadi kalau mencapai nisab, keluarkan zakatnya. Kalau belum mencapai, ya berarti belum punya kewajiban zakat. Itu kalau tanah yang kita miliki itu kita cocok tanami. Yang keempat, untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan, dodolan tanah. Wes di rumah, tuku neke 100 meter iki tak dol 1 juta. Yang tanah aku beli 300 meter tak dol 300 juta. Nah, berarti itu dodolan tanah. Maka ini masuk zakatnya zakat perdagangan. Maka setiap tahun dihitung setelah haul apa yang kita miliki. Sing paling berupa duit ini. Tanah yang belum payu lah kain yang kono nilainya 100, yang kono nilainya 200. Itu kalau si mangkrak tadi ya. Tapi kalau dicocok tanami, zakatnya dari cocok apa itu hasil apa itu cocok tanam itu tadi. Ini yang mangkrak. Mangkrak kalau dikapak-kapake gurgu simpenan lah kira-kira begitu. Engko nes dhuwur takdol. Lain sing mangkrak ini justru harus dikeluarkan zakatnya 2,5% dari nilai tanah tersebut. Itu yang berkaitan tentang apa itu macam-macam tanah. Dari sini ada yang ingin ditanyakan? Berarti yang ketiga tadi itu maksudnya zakat pertanian itu? Iya. Jadi kalau tanah itu dicocok tanami, nanti zakatnya zakat pertanian. Dan kita sebenarnya belum membahas zakat pertanian. Nanti akan bahas juga zakat binatang ternak, zakat pertanian, zakat rikas. Itu akan kita bahas satu persatu. Nanti kalau ini habis, kita menuju ke zakat selanjutnya, jenis harta yang wajib dizakati yang lainnya. Begitu? Ya, monggo. Kalau di MT itu kan tidak bidang jasa. Itu apakah yang dihitung dari SHU-nya atau dari asetnya? Yang kedua, asuransi itu juga dalam perdagangan. Nah, apa itu bisa masuk dalam perdagangan terus dikategorikan di dalam pemberian zakat? Terima kasih. Baik. Itu tadi semua yang diputer untuk diambil keuntungannya. Jadi ini ya, sing diputer untuk diambil keuntungannya. Artinya apa? Di BMT itu ada dana sosial. Kalau dana sosial kan tidak diambil keuntungan. Anggap saja punya 10M. Tapi yang 1M ini untuk dana sosial. Berarti yang 1M nggak perlu dihitung. Ini memang untuk dana sosial. Ini yang untuk profit tadi. Baik itu lewat murabahah atau lewat mudharabah atau lewat musyarakah atau lewat wadiah dan lain sebagainya, yang di sana ternyata ada keuntungan yang bisa kita nikmati, maka itu tadi akan kita hitung semuanya. Jadi semua yang diputar, bukan keuntungannya saja ya,
semua harta yang diputar untuk itu. Ini untuk mudharabah itu ada dana untuk mudharabah 50 juta atau mungkin besar ya. Apa itu 200 juta itu untuk murabah. Untuk mudharabah ini ada 100 juta. Untuk dari bank itu punya. Itu ya berarti itu yang dipersiapkan untuk diambil keuntungan. Itu nanti dihitung semuanya. Termasuk yang sudah laku. Apa yang sudah jalan namanya. Ini untuk murabah tahun ini sudah sekian kali ada murabah, ini dihitung nanti. Itu semuanya dihitung, termasuk yang apa itu harapannya kuat itu tadi di tempat lain, tapi harapan untuk kembalinya sangat kuat, itu termasuk yang dihitung. Tapi kalau alatnya mobil yang dimiliki BMT, tempatnya macam-macamnya itu yang digunakan alat untuk itu semuanya bisnis itu, maka tidak masuk ke dalam yang wajib untuk dizakati. Maksud? Jadi yang intinya sing diputer untuk diambil keuntungan. Semua yang diputer itu baik modalnya, tidak hanya keuntungan saja, modalnya juga yang digunakan untuk diputer untuk mengambil keuntungan. Itu. Maka rugi atau untung suatu perusahaan itu tidak ada kaitannya dengan kewajiban zakat sebenarnya, tidak berkaitan dengan untung dan rugi. Tapi yang diukur oleh apa itu ilmu zakat itu mencapai nisab atau tidak. Ada perusahaan rugi. Perusahaan itu memiliki dana yang diputar untuk dagang itu 2M. Jadi enggak yang diputar itu 2M. Tapi ternyata karena Covid ini rugi 1,5M. Jadi yang 2M tadi 3,5M. Dana yang diputar tadi. Wah ini kan rugi besar ini. Zakat enggak ini? Zakat kenapa? Harganya masih 500 juta. 500 juta itu masih mencapai nisab. Maka ini masih zakatnya dari 500 juta. Kalau kemarin dari 2M, sekarang zakatnya dari 500 juta. Kecuali kalau orang 2 miliar, ternyata 2 miliar kurang 50 juta. Duitnya kali 50 juta ternyata. Rut itu kali 50 juta. Nah 50 juta kan tidak mencapai nisab. Berarti dia sudah tidak apa itu mencapai nisab, berarti dia wajib zakat. Atau ada yang untung tapi malah nggak zakat. Lah putranya itu gor cilik kan. Dia itu putranya berapa? 40 juta, 50 juta. Keuntungannya hari ini luar biasa untuk tahun ini. Apa dari 40 juta menjadi 80 juta, 2 kali lipat. Tapi karena 80 juta itu belum mencapai nisab, ya belum wajib zakat. Kenapa? Karena meskipun untung, tapi ternyata belum mencapai nisab. Jadi ada yang untung tapi malah belum zakat, ada rugi tapi tetap wajib zakat. Ukurannya bukan untuk rugi, tapi mencapai nisab enggak. Maka kalau Umar bin Khattab, jangan biarkan harta kamu habis dimakan zakat. Karena hari itu hanya ditabung saja ya, 200 ya tiap tahun peluangnya 2,5%, 2,5% sampai nanti enggak mencapai nisab. Begitu udah enggak mencapai nisab, sudah enggak wajib zakat lagi. Itu seperti itu. Ada yang lain? Yeah. BMT itu kalau dihitung yang diyakati termasuk aset itu. Kalau aset itu apa? Bangunannya itu ya enggak. Aset itu kan ini yang dihitung hanya yang diputar untuk diambil keuntungan. Nek umpamanya bangunan ini bangun BMT itu entah ya setengah M itu enggak perlu dihitung, itu udah aset tapi tidak diputar itu. Aset yang tidak diputar untuk keuntungan. Ini yang hanya yang diputar untuk keuntungan tadi. Maka termasuk dana sosial nggak perlu dihitung. Tapi yang untuk murabah, ini uangnya berapa itu yang dihitung. Termasuk keuntungannya itu dihitung. Nanti dikeluarkan 2,5%-nya. Itu yang kebanyakan itu mengambil dari yang dibayar zakatnya dari SKU, bukan dari yang diputar. BMT begitu kan? Oke. Sekarang kita lihat ini. Sekarang masuk ke sini. Memang ada 2. Ini kita temanya di sini. Ini termasuk perusahaan. Apakah harta perusahaan itu wajib dizakati? Harta perusahaan itu apakah wajib dizakati? Apabila sudah terpenuhi persyaratan wajibnya, maksudnya wajib dizakati atau tidak?
ternyata perusahaan itu prinsipnya ada dua macam. Ada perusahaan yang bertujuan untuk menghasilkan keuntungan, baik berupa PT. Ini saya contohkan model musyarakah. PT biasanya lebih besar, biasanya lebih banyak orangnya di dalamnya, musyarakah. Kalau CV yang lebih sederhana, itu saya anggap itu mudzarbah di antaranya, itulah begitu. Dua orang, yang satu menjadi pemodal, yang satu yang mengusahakan, itu bisa aja seperti itu. Yang bekerja cuma satu, maupun koperasi. Tapi ini koperasi yang memang profit. Ketika mengumpulkan harta itu digunakan untuk diputar dan dicari keuntungannya, itu wajib zakat. Ada model perusahaan yang non profit. Non profit itu ya berarti memang tujuannya tidak untuk profit. Dia memproduksi barang-barang, tapi barang-barangnya itu dana sosial. Itu berarti non profit. Nah, pendidikan termasuk yang non profit. Di para ulama menyebut dunia pendidikan itu masuk perusahaan yang non profit. Jadi tidak perlu sekolah itu ngitung duitnya sepiro disakati berapa. Itu kalau perguruan tinggi sekolah itu nggak perlu, karena itu masuk ke dunia non profit untuk pendidikan tujuannya. Itu yang berkaitan tentang apa itu perusahaan profit dan perusahaan non profit. Soalnya pabrik, umpamanya pabrik alat-alat apa itu dapur gitu ya, itu plastik gitu ya, kita berarti profit itu untuk diperdagangkan. Nah sekarang kalau perusahaan itu profit milik pribadi, bisa saja umpamanya seperti yang konglomerat itu, bapaknya Pak Hartono itu yang punya Hartono Mall kan gitu, dia bangun Hartono untuk apa itu bisnis mana gitu. Berarti itu ya apa itu milik pribadi. Tapi ingat tadi, sing merupakan alat tidak digunakan, sing diputer itu yang di apa itu dihitung, yang diputer apa itu baik modal maupun keuntungannya, tapi yang memang diputer untuk diambil keuntungan. Jadi ingat, zakat itu tidak hanya dari profitnya, tapi modal dan keuntungannya. Yang benar seperti itu. Apabila milik beberapa orang, nah ini, kalau milik beberapa orang, maka ada dua cara penghitungan. Penghitungannya bisa masing-masing pemegang saham. Mungkin perusahaannya itu bukan perusahaan Islami lah, kira-kira gitu. Kira-kira kalau Indofood itu uangnya dikeluarkan zakat ya dari perusahaan itu kan tidak. Jenengan punya investasi 200 juta di pabrik Indofood, kan tidak merilis bahwa apa itu hartanya dikeluarkan zakat, berarti investasi kita 200 juta di situ itu wajib kita keluarkan zakatnya 2,5%. Masing-masing lihat. Jadi kalau umpamanya pabrik ini milik 10 orang, 10 orang itu yang ngitung dewe-dewe dikeluarkan 2,5%-nya, itu bisa masing-masing. Yang kedua, perusahaan tersebut memang mengeluarkan zakat. Ini perusahaan yang Islami dan merilis ini apa itu punya kita itu ada 10M, sudah kita keluarkan zakatnya. Maka kalau jenengan termasuk uangnya itu masuk di aset itu, investasi di saham di situ, maka yang di situ nggak perlu dizakati. Umpamanya di perusahaan yang merilis mengeluarkan zakat itu kita tabung 200 juta, berarti yang 200 juta itu sudah tidak perlu kita zakati. Tapi ternyata kita punya tabungan yang lain 100 juta, lagi yang 100 juta yang ditabung itu ya dikeluarkan 2,5%-nya itu. Tapi yang sudah dikeluarkan perusahaan tidak. Nah kalau perusahaan tidak merilis zakatnya, maka 200 juta itu termasuk yang kita hitung dan ditambahkan yang lain-lain. Konon 200 juta, neng kini 100 juta, neng konon 50 juta, gabung keluarkan 2,5%-nya. Itu yang berkaitan dengan itu. Karena memang bisa saja itu perusahaannya itu kan satu tidak mengeluarkan zakat, dua memang orang-orangnya itu tidak semuanya muslim. Jadi ya zakat apa aku enggak zakat ini kan gitu. Karena memang bukan non muslim juga kan, ada muslim gitu. Maka kondisi seperti itu, kita yang punya invest di sana itu ya wajib mengeluarkan zakat kalau sudah mencapai nisabnya. Kalau belum, aku neng kono sahamku neng
Surya Mandiri 3 juta itu jauh sekali. Ya 3 juta nek tabungannya di apa itu bank itu ada 200 juta ya tinggal jeblok saja kan gitu. Tapi kalau hanya 3 juta ning ngono duit itu piro 50 juta tambah 3 juta saham ning ngono ya 5 juta 10 juta 9 juta belum mencapai nisab, maka belum wajib dikeluarkan zakatnya karena belum mencapai nisab. Itu yang berkaitan dengan itu. Jadi untuk perdagangan itu tidak hanya keuntungannya, tapi modal. Tapi ingat, modal yang diputar untuk diniati diperdagangkan, dicari keuntungannya. Adapun yang tidak tumbuh, itu seperti aset-aset yang tidak tumbuh itu ya bangunannya, apa itu mobilnya yang digunakan untuk operasional dan macam-macam itu tadi. Mesin jahitnya, mesin obrasnya, ini yang digunakan alat itu semuanya tidak dihitung. Itu yang berkaitan dengan apa itu cara mengeluarkan. Tapi ketika perusahaan tidak mengeluarkan zakat, maka masing-masing individu. Nah, jadi masing-masing begini. Kalau individu itu mencapai nisab, saya sahamnya yang kono 200 juta, keluarkan 20%-nya. Tapi sawiji aku satu 10 juta, 10 juta tabungan yang liane 50 juta, 10 tambah 50 sudah yang belum mencapai nisab berarti itu apa yang seperti itu. Apalagi kalau di BMT itu biasanya duitnya cilik-cilik itu. Aku nanti guru 3 juta, 5 jutaan gitu kan. Itu kalau ketika diambil secara pribadi tidak dikeluarkan, itu ya dia memang belum mencapai nisab. Tapi kalau digabungkan dengan yang lainnya mencapai ya kita keluarkan itu bisa secara pribadi-pribadi, bisa perusahaannya itu dikeluarkan. Itu yang berkaitan dengan itu. Ada memang bapaknya Indofood gede itu, tapi sabun itu 20 juta kecil berarti kan tidak, dia sebenarnya tidak termasuk wajib zakat itu. Dari masing-masing nggak perlu dikeluarkan zakatnya karena belum mencapai nisab. Itu yang berkaitan tentang zakat perdagangan. Ada yang ingin ditanyakan? Misalkan kita sudah punya rumah, Iya. kemudian kita beli kapling, Iya. Itu sebenarnya untuk besok anaknya atau mungkin waktu jual kapling itu apakah sudah kena wajib zakat? Yang tahu hanya kita dengan Allah. Wis dimanfaatkan untuk kebutuhannya atau untuk simpanan. Nek simpanan itu seperti harga yang kita tabung. Seperti jenengan ngapling tempat nggo anakku padha, aku tak nabung nang bank 200 iki nggo anakku. Sama itu berarti kalau itu berarti sebenarnya bukan belum dikeluarkan untuk kebutuhan dia, itu berarti ya kita keluarkan. Kalau memang apa itu SDR digoni anaknya, iki tak bangun nggo anakku nya digoni, berarti memang untuk kebutuhan, itu berarti tidak perlu. Tapi kalau baru ngapling urung, itu baru tabungan. Jadi itu yang tahu kita, apakah itu baru berupa tabungan urung kanggo atau memang sudah digunakan untuk kebutuhan kita. Nah, itu yang tahu hanya kita dengan Allah. Yang penting kalau kita itu jujur dengan Allah, ini untuk kebutuhan kita, maka tidak saya keluarkan. Tapi kalau itu tabungan saya, itu hanya itu belum digunakan, hanya sekedar tabungan untuk masa depan, ya itu berarti termasuk yang wajib dikeluarkan zakatnya. Berarti itu itu di luar dari kebutuhan kita. Atau nih, yang tahu siapa? Jenengan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jujur saja, karena Allah tidak bisa ditipu. Ini untuk apa itu? Untuk tabungan atau itu sudah dibutuhkan. Itu memang sudah dikeluarkan untuk kebutuhan. Atau ini sekedar baru tabungan. Nanti baru tabungan ya keluarkan. Kalau sudah untuk kebutuhan, maka ya itu dikeluarkan zakatnya. Kecuali kalau jenengan punya rumah, maunya nambah sidik minggu kebunnya kan gitu. Itu monggo saja, itu masih untuk rumah kita, memperluas rumah kita, tidak untuk diperjualbelikan juga. Itu berarti bagian dari yang kita butuhkan. Itu tidak ada masalah, itu rumah kita. Kalau nanti ngapling di sana, rung tinggoni, kok nek sing tuku punjul yo tak dol ya, berarti didol ini tadi. Dengan niat mau dijual, maka maksudnya zakat perdagangan. Itu maka tadi intinya di zakat perdagangan nomor 9 tadi. Begitu dia niat berdagang, maka zakat perdagangan. Bahkan begini gambarannya. Saya punya kendaraan satu, Innova.
Regane 250 juta. Kalau itu untuk kebutuhan kita nggak dizakati. Tapi ada orang iki takdol di online ini. Saya punya Innova ini harganya 200 swida. Kita tukunya 250 didol 200 swida. Begitu payu ganti lagi, entah Innova lagi, entah yang lainnya sambil bingung, sambil ditawak-tawaki. Ini berarti kita punya satu mobil, ya bingung untuk keluarga, tapi ternyata kita niati untuk diperdagangkan. Ini masuknya masuk perdagangan. Padahal mobilnya posisi, tapi ya dodolan terus kan. Maka ini termasuk komoditi, menjadi komoditi karena dengan niat diperdagangkan untuk mencari keuntungan. Beda kalau jenengan punya mobil, mau ganti mobil sing dhuwure tuku Avanza, wis 3 tahun, 5 tahun kepengen ganti Innova. Iki apa itu tertambah. Orang didol kan, tapi ya itu tertambah. Itu bukan untuk perdagangan. Enggak perlu zakati. Itu bagian dari kebutuhan kita. Tapi kalau kemudian kita niatkan, ikut takdol, begitu laku tuku neh. Takdol neh, laku tuku neh. Itu berarti mobil ini kita perdagangkan, kita gunakan komoditi untuk diputer cari keuntungan, maka dikeluarkan zakatnya setiap tahunnya 2,5%. Yang tahu siapa? Ya kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jujur saja. Karena kalau manusia apa itu pegawai pajak bisa dihindari. Ya, kalau Allah tidak bisa itu. Bahkan kalau di dalam dunia Islam dulu itu yang menghitung itu lembaga zakat. Jadi jangan punya aset berapa Pak? Saya di sini, tabungan di sini begini. Oh ini nggak perlu, ini nggak perlu. Oh jangan dizakat ini, keluarkan segini. Itu yang hitung itu lembaga zakat. Itu di negara yang dasarnya itu syariah. Itu lembaganya itu yang akan hitung. Nah di Indonesia apa tuh? Saya ikhlasnya saja, alhamdulillah kan gitu. Mengapa? Itu kemana saya katakan? Mengapa apa itu sangat rendah itu ya? Apa itu potensinya kok? Apa itu sangat rendah? Karena kita aturan kita enggak seperti pajak. Orang kaya enggak pajak, kena denda, bisa masuk penjara. Tapi orang kaya enggak zakat. Paling apa itu hanya ada orang kaya kok enggak zakat, rugi dong. Ada anak-anak seperti itu. Ya kita aja, nggak ada sanksinya, nggak ada. Sanksi paling sosial aja. Misi-misi wong sugih ora zakat itu aja, tapi nggak ada sanksinya. Di kita kan begitu. Kalau di negara yang menggunakan syariat itu justru yang mengaudit itu ya apa itu lembaganya itu duitmu nih, yang ini nggak perlu zakati, yang ini zakati, keluarkan sekian. Ya menghitung mereka. Kalau di kita sing duwe ngitung dhewe wis alhamdulillah pokoknya dikeluarkan zakatnya. Karena sekarang keluarga ya oke tenang kan gitu. Maka ya di aneh itu mestinya zakatnya bisa 20 juta, tapi balik ke mutake 10 juta, 7 juta. Karena saya ngerti ya DWE kan gitu. Nah, itu maka harus kesadarannya harus tinggi. Karena memang tidak ada yang mengawasi itu tadi. Ngerti? Ada yang lain? Ada pertanyaan tapi di luar tema. Mungkin, Bu. Dasar yang dipakai saya belum jelasin kepada saya. Imam setelah sholat, setelah selesai itu menghadap ke jamaah atau tidak, itu apakah hukumnya sebenarnya gimana? Kalau Rasulullah itu dalam riwayat itu ke arah kanan, kan itu habis apa itu sholat itu beliau duduk kemudian ke arah kanan. Tapi itu juga fi'ilnya Rasul. Di dalam ilmu hadis itu yang menjadi rumit itu ketika sesuatu itu dilakukan Rasul, tapi Rasul tidak bersabda, tidak menyuruh. Jadi tafsirannya yang banyak. Itu kebiasaan Rasul saja, kita boleh ikut, boleh tidak ikut. Oh enggak, ini sunnah Rasul. Kalau kita ikut itu apa lebih baik, itu nanti diskusinya di situ. Tapi karena itu contoh yang saya punya hadisnya jelas itu ada namanya Ubay bin Ka'ab. Beliau itu ternyata memperhatikan Rasul. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza qatima min safarin,
Rasulullah itu kalau ternyata datang dari perjalanan bada'a bil masjid wa shalla fihi. Ternyata Rasul itu tidak di rumah, langsung ke masjid. Rasul kalau bepergian jauh itu mampir orang ke rumah, tapi di masjid baru setelah sholat 2 rakaat pulang ke rumah. Lah nek ngene iki piye? Itu kan dilakukan Rasul tidak bersabda, tapi sahabat melihat. Sebagai ulama, ini kesunahan yang sudah sangat jarang dilakukan manusia. Jangan kalau sekarang piknik yang di Jakarta, teko-teko pilih-pilih kan mesti ya golek omah tuh. Teko rumahnya kempret kali gitu. Tapi Rasul tidak. Lalu dari perjalanan jauh orang yang omah duduknya masjid. Cuma perlu diingat, rumahnya Rasul ya memang mepet masjid. Itu nikmatnya punya rumah mepet masjid, dari masjid langsung ke rumah beliau gitu. Kita bercita dong biar itu sampai nanti kok dari Jakarta pilih-pilih jam 12 bengi dadanya masjidnya selalu pilih-pilih seneng masih. Dan katanya beli jarak apa? Rasul melakukan itu. Kalau kita melakukan seperti yang dilakukan Rasul, tentunya ada pahalanya. Mungkin kalau kita bahasakan sunnah bisa. Kalau kita lakukan mengikuti apa yang dilakukan Rasul, insya Allah kita mendapatkan pahala juga dari apa yang kita lakukan karena kita ingin seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan orang dengan idolanya kan juga begitu. Kalau anak kecil itu karena idolanya Messi atau Ronaldo, jalur kasih ya gulanya sing kuwi. Lah sing aku ya apa-apa kok. Iya ning aku kan pilih sing namanya kuwi kan gitu. Karena apa? Karena dia penggemar berat dari bintangnya itu tadi sama. Kita penggemar berat Rasul. Rasul nek pakaian piye to? Rasul nek duduk piye to? Kalau kita melakukannya itu sesuatu yang bagus, menunjukkan kita mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu kalau dicari pahalanya, kalau lillahi ta'ala Bismillah, saya ingin mengikuti Rasul, saya yakin akan mendapatkan pahala. Tapi kalau orang tidak melakukan, boyo dosa. Tidak ada itu. Ada orang yang pakaian persis Rasul, bagus sekali. Tapi kita pakai celana, ya tidak ada masalah sebenarnya. Itu kemudian makruh itu insya Allah juga enggak lah. Kira-kira seperti itu. Nggak tahu juga terkait dengan. Jadi tidak ada hadisnya lah itu. Ya Rasulullah itu ke arah kanan, tapi enggak. Sahabat-sahabatku, kalau kamu imami, nanti kamu setelah ini tidak ada. Sabda Rasul seperti itu enggak ada. Sehingga itu dilakukan Rasul. Apa ada umpamanya Rasulullah itu habis sholat itu nanti beliau agak pindah sedikit. Tapi Rasul nggak bersabda, sahabat-sahabatku, naik pada sholat pindah itu tidak. Tapi Rasul itu sehingga Pak sahabat, lah Rasul ya pindah itu sehingga ada yang memberikan hikmah. Hikmahnya apa? Tempat apa itu yang disusu semakin banyak, nanti saksi di hadapan Allah semakin banyak. Tapi sebenarnya kalau kita lihat, kita sholat itu mau dimanapun itu nggak perlu saksi kalau kita. Yang penting sudah ikhlas, Allah nanti sudah melihat kita. Karena apa itu sebenarnya Allah itu nggak butuh persaksian, Allah sudah maha tahu. Maka dalam hadis inna akhwafa ma akhafu alaikum asyrikul asghar kan gitu. Sesungguhnya yang paling saya khawatirkan dari kalian apa? Syirik kecil. Sehingga ketika amal perbuatan disampaikan kepada Allah, catatan malaikat itu, malaikat sudah mencatat si A itu sholat, si A itu sedekah, tapi dilempar. Jangan. Kalau itu dia riak, dia silahkan mengambil dari yang dia dulu riak kepadanya ketika di dunia. Dia tidak untukku. Itu padahal sudah dicatat malaikat. Tapi dia ditolak oleh Allah. Kenapa? Allah tahu. Nah, malaikat tidak tahu. Ikhlas atau tidak itu malaikat tidak tahu. Setan tidak tahu, maka tetap menggoda kita. Malaikat tidak tahu kita sholat itu kita ikhlas atau tidak. Malaikat tidak tahu, maka catat. Oh, Salahuddin sudah sholat. Tapi itu nanti niatnya ikhlas atau tidak itu dia tidak tahu. Tapi begitu sudah dihadirkan ke hadapan Allah, oh nah ini riak, suruh ambil apa itu dari orang yang dia dulu minta pujian di dunia. Apakah dia akan memberikan balasan kepadanya? Itu artinya apa? Artinya ketika kita itu sudah khusyuk, itu sebenarnya nggak perlu. Tapi tadi hikmah tadi ya, semakin banyak tempat kita sujud, dan semakin banyak saksi kita. Kemudian itu juga nilai itunya. Tanpa itu pun kalau kita sholatnya sudah khusyuk, insya Allah nggak ada masalah. Kita mesti sholatnya di satu tempat, tapi khusyuk, khudu itu diterima oleh Allah. Dia pindah-pindah tapi apa itu riak terus ya nggak ada gunanya kan gitu. Itu contoh seperti itu. Jadi ada hikmah-hikmah. Kalau hikmah itu bisa muncul, bisa tidak muncul. Tapi apa itu hukum tetap berlaku. Meskipun itu muncul atau tidak muncul. Jadi seperti itu. Jadi dilakukan Rasul, lah yang dilakukan Rasul itu pun. Kalau kita apa itu mengikuti Rasul, mencintai Rasul, ingat itu tentunya ada pahalanya. Tapi
karena tidak termasuk yang diajarkan untuk diikuti. Kalau sholat kan umpamanya Rasul menjalankan. Setelah salam, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian seperti kalian tadi lihat saya. Ini ada syariat, ada perintah untuk mengikuti. Disitulah itu yang kuat di situ tadi. Ingat nih. Jadi ini ya, insya Allah kalau kita tidak melakukan ya ora makruh juga tidak. Cuma miring ke kanan itu tidak harus menghadap. Tidak menghadap harus ke jamaah pun juga apa itu nggak ada masalah juga. Doa itu yang harus menghadap kiblat itu sebenarnya hanya sholat. Kita doa menghadap kemanapun diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma dalam syarat sahnya sholat itu menghadap ke arah kiblat. Maka umpamanya lu kok malah tidak pernah. Ya memang untuk berdoa selain sholat itu, kalau kita berdoa itu menghadap kemanapun itu akan apa itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu yang berkaitan dengan itu, jadi tidak ada masalah. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mungkin sudah cukup ya Pak Sanusi untuk malam hari ini. Berarti nanti pekan depan itu apa itu yang masih kita kaji adalah zakat pertanian, zakat peternakan, zakat rikas. Baru nanti kita yang lain-lainnya. Ini termasuk jenis-jenis harta yang wajib dizakati. Mengenai Ramadan, insyaallah. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.